Alhamdulillah job website dan logo udah selesai teman-teman dengan bayaran 1007,31 US dollar dengan lama pengerjaan 91 jam. Masih ada 14 job yang saya proses dan ini adalah profil saya dengan income lebih dari 30.000 US dollar yang sudah saya dapatkan dengan jumlah job sebanyak 122 dan lama pengerjaan total 3.002 jam. Udah sekian tahun sih saya membangun usaha di Upwork ini. Dan di video ini saya akan tunjukin ke teman-teman bagaimana cara membangun usaha di Upwork. Kalau udah punya skill, udah punya koneksi internet, punya laptop, bisa dikatakan nggak ada modal lain yang dikeluarkan. Karena registrasinya pun gratis teman-teman. Dan kebetulan juga saya sedang mau bikin akun baru ya untuk ponakan saya karena sudah saya anggap lumayan lah skillnya, tinggal didampingi dan berkreativitas lebih dalam lagi. Karena masih SD ya, jadi butuh pendampingan. Dan bagaimana proses step by step-nya hingga kita mengembangkan usaha kita di Upwork. Nanti teman-teman akan saya share dari pengalaman saya pribadi, karena kalau kita sudah masuk di Upwork, udah punya skill, udah membangun profil yang bagus, ya bisa dikatakan kita nggak butuh nanya-nanya lowongan kerja ada apa enggak, terus di sana ada kerjaan apa enggak. Pokoknya kita bisa kerja dari rumah, meskipun di ruang tamu, meskipun kita kerja di kafe dan di tempat lain, bisa teman-teman, karena tidak menuntut adanya kantor khusus. Jadi bisa dikerjakan di mana aja asal kita ada laptop, koneksi internet, dan skill. Udah. Oke, ini juga saya sedang di area rumah saya sih, tapi agak rame, jadi saya kerjain di rumah aja. Oke teman-teman, saya akan balik ke rumah langsung dan akan saya tunjukin ke teman-teman step by step-nya. Saya nyalakan mesin dulu, AC juga 2 level, temperatur mesin udah 80 derajat lebih, pindah ke drive, dan kita jalan teman-teman. Nah ini tetangga saya yang hobi ikan-ikan nih, kolamnya aja di luar rumah, dan di depan situ pos satpamnya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah punya kerjaan di pabrik, di kantor, atau punya usaha offline, kerja online atau membangun usaha di Upwork ini fleksibel banget teman-teman, tidak harus full time. Jadi bisa dikerjakan kapan aja, tergantung agreement saat kita mendapatkan kerjasama ya, setelah mengirim proposal untuk berbisnis dengan orang luar ya. Jadi sebentar, ini udah nyampe pos satpam teman-teman. Monggo. Nyampe mana ya tadi ya, agak lupa teman-teman. Ya intinya nanti akan saya tunjukin ke teman-teman step by stepnya hingga kita mengembangkan profile ya. Jadi profile itu ibarat kalau kita di dunia offline sebuah identitas, sebuah usaha ya, bisa studio dan lain sebagainya. Jadi cuma ini berbentuk profile, tapi income yang bisa kita dapatkan nggak main-main teman-teman. Sebab untuk bayarannya sendiri menggunakan US dollar teman-teman, yang nanti kalau masuk PayPal bisa dikonversi ke currency yang lain, bisa euro, bisa pound sterling. Sehingga kalaupun ada inflasi atau kurs moneter kayak tahun 97 dulu, ya kita nggak perlu khawatir lah. Apalagi kalau didiamkan dan dolar naik misalnya di 20.000 misalnya per dolar. Ya saya sih nggak berharap, cuma kalau melihat dari belakang dulu tahun 90-an 1 dolar itu 2.000 rupiah, kisaran segitu. Setelah ada ya langsung lah lompat ke tahun ini ya 2022, 1 dolar ya 14.000 lebih. Itu kan wow, naiknya tinggi banget ya. Dan nanti akan saya tunjukin ke teman-teman agar bisa menjadi motivasi ya, meskipun bidang setiap orang bisa beda-beda, setidaknya peluang ini bisa kita manfaatkan apalagi di kondisi yang sulit nyari kerja kayak gini. Ini mau masuk ke jalan besar nih. Sebentar teman-teman, saya konsentrasi belok dulu ya. Konsentrasi belok. Nah udah belok. Sebentar lagi kita akan nyampe, saya akan kebut ya, gas. Akhirnya sampai juga, langsung aja saya masukkan ke garasi, nggak perlu lama-lama lah. Oke, maju. Ini ngepasin bodinya dulu nih ya. Hop. Oke lah, matikan mesin biar nggak lama-lama, kita langsung praktek teman-teman. Langsung aja kita bahas ya. Enaknya kerja yang bayaran dolar itu, kalau ada inflasi atau apa, harga-harga naik, kita juga akan mendapatkan bayaran yang bisa mengimbangi harga-harga yang naik tersebut ya. Jadi langsung aja saya bukakan teman-teman.
Dan saya tunjukin juga cara daftarnya sehingga teman-teman bisa praktek langsung ya. Saya buka dulu, dibuka upwork.com ya untuk situsnya. Bisa dilihat teman-teman untuk situsnya www.upwork.com ya. Dan untuk registrasinya ada di samping kanan di bagian sign up sini teman-teman. Jadi nanti kita akan disuruh ngisi formulir untuk pendaftaran. Jadi tahap pertama kita harus registrasi terlebih dahulu agar kita memiliki account dan bisa untuk dikembangkan sebagai akun bisnis di Upwork ini tentunya. Silakan tekan tombol sign up yang barusan saya tunjukin ya. Nanti akan dibawa ke halaman pengisian setiap kolom yang dibutuhkan. Nah, sebelum kita mengisikan formulir, setelah kita menekan sign up tadi akan muncul window atau halaman seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Setelah kita tekan yang samping kanan, kita pilih apply as a freelance dan kita akan dibawa ke halaman baru seperti ini teman-teman. Sign up to find work you love. Jadi di sini kita akan mengisikan nama pertama, nama kedua apabila punya dua, maksudnya itu namanya ada panjang ya, misal John Office misalnya, itu cuma sekedar contoh aja. Kemudian kalau namanya satu, nanti dipecah aja jadi dua teman-teman. Misal John ya udah di sini JH, di sini HON gitu ya. Kemudian di bagian email, ini email kita, kemudian password, kemudian negara kita, apabila kita tinggal di Indonesia ya dipilih Indonesia, kemudian dicentang di bagian yes I understand and agree to the Upwork terms of service. Nah di sini dicentang, kemudian ditekan create my account. Jadi setelah itu kita sudah mendaftar di Upwork dan tinggal melengkapi data diri aja seperti data tempat tinggal dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi ini untuk pendaftarannya. Dan enaknya kalau kita kerja di Upwork ini kan bayarannya dolar. Nah ini bisa dilihat teman-teman, saya baru buka kurs dolar ke rupiah per hari ini. Saat saya merekam video ini ya, di sini bisa dilihat naik tajam teman-teman. Jadi kalau misal ya kayak apa namanya ada kenaikan harga atau apa, bayaran kita kalau di dolar itu bisa mengimbangi harga-harganya teman-teman. Jadi setidaknya kita nggak kaget lah kalau misal telur tiba-tiba naik, kemudian gas atau bensin tiba-tiba naik. Nah di situ nggak apa namanya kita nggak perlu khawatir lah. Dan enaknya lagi misal yang apa namanya USD ini yang turun ya, kita bisa mengubah kursnya itu ke pound sterling, ke euro atau currency yang lainnya menggunakan PayPal tentunya. Tapi itu tidak saya bahas di sini karena di video ini saya tunjukin cara daftar ini tadi, kemudian cara mencari jobnya di Upwork dan mengembangkannya. Dan untuk bayarannya sendiri kita wajib memiliki rekening PayPal teman-teman agar yang ditransfer ke kita nanti dalam bentuk dolar ya dan bisa diubah ke currency yang lain. Dan kalau kita pakai mekanisme transfer bank, otomatis yang akan masuk ke rekening kita nanti karena langsung dikirim ke Bank Indonesia akan jadi rupiah. Jadi ya plus minus lah. Kalau langsung masuk ke rekening kita, ya sudah kita bisa cairkan di mesin ATM manapun. Kalau di PayPal, nah di situ kita bisa mengubah-ubah kursnya menggunakan currency yang lain sehingga apabila diubah ke rupiah bisa lebih gede teman-teman. Ya buat antisipasi aja apabila suatu negara yang currency-nya tadi memiliki dampak dari ya mungkin suatu konflik atau apa sehingga kursnya turun terhadap mata uang yang lain, maka sebelum turun tadi kita ubah ke mata uang yang lain sehingga ya kita nggak ngikut kena dampak krisis dari negara tersebut gitulah. Untuk penyemangat awal, ini adalah kontrak yang saya dapatkan berjudul Need a Logo Design dari klien saya yang bernama Sound Park dari United States ya. Jam sana 9 PM dan lama pengerjaan yang saya kerjakan 32 jam lebih 10 menit dengan bayaran $400,39 itu, entah namanya sen atau tetap dolar ya, kalau di kita kan tetap rupiah. Dan kita mengenal navigasi yang ada di Upwork terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Upwork. Untuk find work, sebentar biar fokus dulu. Ayo fokus. Nah, untuk find work di bagian sini ini untuk navigasi kita dalam nyari kerjaannya. Banyak banget nanti kita praktekkan. Untuk my jobs, ini job yang sudah kita dapatkan. Untuk report, untuk laporan seperti keuangan dan lain sebagainya. Untuk message, tempat kita mengirim pesan kepada klien kita. Dan di sini ada beberapa icon untuk tanda tanya ini untuk help ya atau bantuan. Kalau yang lonceng itu notifikasi teman-teman. Kalau yang kayak pesawat-pesawatan ini untuk direct kontraknya.
Dan sekarang kita sudah tahu fungsi dari navigasi yang ada di Upwork, dan sekarang kita bahas potensinya kerja di Upwork itu seperti apa untuk membangun bisnis di Upwork tentunya. Upwork sendiri itu sudah belasan tahun teman-teman. Saya sendiri di Upwork itu sudah mulai 2011 bulan 3 kalau nggak salah, sejak saya masih di bangku sekolah. Nanti akan saya bukakan salah satu akun saya yang sudah lebih dari 11 tahun umurnya. Dan job yang saya dapatkan itu ya nggak main-main di akun utama saya tersebut. Hingga satu job itu lebih dari 5.000 dolar teman-teman, karena saya hanya menyasar ke perusahaan-perusahaan besar aja. Ya ada sih perusahaan yang biasa atau perorangan, tapi saya target yang bayarannya itu besar-besar aja. Jadi ada beberapa akun yang saya bangun, ada yang murah sama yang besar, yang mahal maksudnya bayarannya. Jadi portfolionya saya setarakan, yang mahal ya jelas bagus-bagus lah. Kalau yang biasa ya udah nggak perlu bagus-bagus, dibikin biasa aja. Jadi harga yang ada di Upwork ini itu bisa tetap natural teman-teman, nggak banting-bantingan harga. Bahkan masuk ke Upwork aja itu di evaluasi atau direview oleh reviewernya Upwork sendiri, sehingga yang memenuhi syarat bisa masuk. Dan kalau sudah masuk, wah enak banget tuh. Dan saya akan bukakan salah satu akun saya yang berumur lebih dari 11 tahun teman-teman, dan berapa besar klien membayar freelance yang sudah di hire ya. Saya adalah salah satunya, dan ini bisa dilihat perusahaan OnSharp, INC, jadi INC gitu. Mungkin kalau di Indonesia ada TBK, ada ya macam-macam itulah, ada Corp dan lain sebagainya. Dan di sini OnSharp INC bisa dilihat teman-teman. Dan ratingnya bagus ya, 4,96, hampir sempurna di 5.0. Dan dari 47 review freelance yang pernah dipekerjakan, dan sudah membayar freelance yang dipekerjakan sebesar 200.000 US dollar lebih, sekitar 250-an lah, karena saya tahu histori dari perusahaan ini, karena saya adalah salah satu freelance yang bekerja di bawah OnSharp INC ini sebagai desainer. Nah, ini adalah kontrak yang saya dapatkan 11 tahun yang lalu dari perusahaan ini. Dan untuk jobnya ini bisa dilihat teman-teman, logo, letterhead, envelope, business card. Karena 11 tahun yang lalu skill saya itu fokus di desain, kalau sekarang udah bervariatif. Dan untuk proposal yang saya kirim ke klien ini itu di sini, sebentar saya lihatkan ke teman-teman view proposal. Waduh, internetnya putus. Sebentar, saya konekkan dulu. Kemudian saya akan refresh. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini job detail dari proposal yang sudah saya kirim. Ini adalah brief dari kliennya. Saya akan scroll ke bawah. Saat itu saya ngebid itu di 7,78 US dollar per jam ya. Dan saya dapat bersihnya segini teman-teman, 6,22 US dollar per jam. Itu 11 tahun yang lalu. Saat itu sebulan ya mungkin 1000-an lah kurang lebihnya. Dan itu masih tahun 2011, 1000 dolar itu gede banget teman-teman. Kalau sekarang ya tetap gede sih, karena rupiah ke dolar, dolarnya itu naik terus. Kalau dulu 8.000 sampai 9.000 per dolar, kalau sekarang 14.000 lebih ya, hampir 14.500 lah. Dan untuk cover letter yang saya kirim ke klien saya yang ini, karena dulu saya masih belum jago bahasa Inggris, pakai Google Translate doang teman-teman. Jadi ya antara kacau nggak kacau ya, karena saya ketik bahasa Indonesia, saya taruh di Google Translate, saya kopas. Ya memang saya lihat grammarnya sih, tapi nggak menyeluruh, karena saat itu saya bener-bener pelajaran yang nggak saya sukai di sekolah itu ada bahasa Inggris, jujur aja. Tapi setelah saya masuk ke sini, saya tahu butuh bahasa Inggris. Buku segini saya pelajari teman-teman. Bahkan sampai pinjam-pinjam, bahkan saya manggil guru privat bahasa Inggris ke rumah saya. Itu saking sukanya kalau sekarang dalam bahasa Inggris tentunya. Dan bisa dilihat di video saya yang lain yang sudah saya buat tentang pengiriman cover letter atau proposal, itu lebih bagus, karena yang saya lihatkan ini itu proposal saya yang udah 11 tahun yang lalu, yang bahasa Inggrisnya kacau lah. Tapi saya tunjukin aja ke teman-teman biar untuk motivasi, meskipun kacau-kacau kayak gitu, tapi tetap dapat job ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Awal-awal pakai Dear Sir, nah bla 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 bla, sampai saya jelasin itu freelance dari Indonesia kayak gini tuh sebenarnya nggak begitu penting, langsung ke skill aja, ke passion kita atau ke skill yang kita benar-benar ahli di bidang tersebut. Nah, ini bisa dilihat lah.
untuk proposal saya. Bahasa Inggrisnya kacau teman-teman, dan ini saya lampirkan untuk portfolio saya untuk memperkuat agar klien saya ini bisa tertarik kepada saya dengan rate yang tadi, kemudian portfolio yang bagus. Nah, di situ power saya untuk menarik buyer lah, atau menarik klien di Upwork ini tentunya. Jadi ya bisa dilihat ini benar-benar kacau banget bahasa Inggrisnya, tapi setidaknya teman-teman bisa semangat lah, karena meskipun proposal kacau gini aja bisa dapat klien dengan kontrak panjang, bayaran gede. Dan apabila teman-teman ngelihat di sini nama saya pakai Z ya, FIZ, itu sebenarnya nama saya yang dulu banget. Saya itu ijazah mulai TK, SD, SMP, sampai yang terbaru itu namanya nggak ada yang bener. Dalam arti saya ganti-ganti gitu teman-teman. Jadi setiap ijazah yang saya punya itu namanya beda-beda. Cuma belakangnya aja yang sama, Handoko Makader, itu saya pakai nama Handoko gitu aja. Jadi setelah saya beli kayak properti dan lain sebagainya, itu butuh ya data yang benar-benar valid namanya. Jadi saya bikin ulang. Tapi meskipun begitu ijazah saya nggak saya ambil teman-teman. Tapi di luar itu udah nggak usah dibahas, langsung aja ke Upwork-nya. Dan di sini bisa dilihat teman-teman, klien saya yang ini tuh ngeluarin 252.000 US dollar lebih. Dan itu kalau dirupiahkan sekitar 3,5 miliaran teman-teman kalau dirupiahkan ya. Jadi potensinya itu besar sekali. Itu satu klien, dan di Upwork ini banyak sekali, bahkan puluhan ribu job yang bisa kita cari. Itu di setiap kategori ada yang 6.000, ada yang 20.000 lebih. Dan sekarang kita praktek ya untuk nyari jobnya, karena dengan praktek ini teman-teman bisa menerapkan atau mengikuti langkah-langkah dalam mencari job di Upwork ya. Dan di sini kita butuh masuk ke bagian Find Work yang navigasinya tadi sudah saya tunjukin. Di sini teman-teman, Find Work, kita masuk aja. Dan nanti akan dibawa ke halaman khusus untuk mencari project ya. Nah, ini tanggal 23, saya juga rekamannya tanggal 23, bisa dilihat. Jadi nggak ada kayak settingan tuh nggak ada. Saya rekaman ini natural, spontan langsung ya, tanpa ada skenario dan lain sebagainya. Di sini kita bisa melihat ini project yang muncul pertama. Untuk melihat jumlah biasanya kita bisa memasukkan keyword di bagian sini teman-teman. Di bagian sini ini kita ketikkan aja, misal project logo ya, logo design. Nanti tekan enter aja, nanti jumlahnya akan kelihatan di bagian sini nanti. Nah, 6.600. Misal kita nyari job di kategori web. Nah, 33.000 lebih teman-teman. Ini yang interesting job, yang bagian atas sendiri, itu dibayar 20 sampai 30 dolar per jamnya. Sekitar 300.000 sampai 500 ribuan, kurang lebih ya. Dan banyak sekali. Nah, ini ada yang 29 sampai 56. Kalau 29 ini hampir 400 ribuan lah teman-teman kalau dirupiahkan. Kalau 56 itu mungkin 800.000 ya. Itu per jam teman-teman. Untuk full stack engineer kategori projectnya tentunya. Jadi coba kita yang data entry ya, data entry, karena data entry ini mudah banget, ada 20.000 job lebih. Nah, tapi data entry memang projectnya nggak begitu besar ya nilai bayarannya. Tapi kalau dikonversi ke rupiah ya besar juga, 3 sampai 5 dolar per jamnya. Ini untuk admin, data, dan research long term. Untuk projectnya itu jangka panjang, lebih dari 6 bulan kontraknya. Dan klien ini, lihat, udah 500.000 lebih untuk membayar freelance-freelance yang dia kontrak melalui Upwork ini teman-teman. Dan kita nyari coba artikel ya, atau konten. Artikel. Nah, di sini bisa dilihat. Content writer untuk nulis aja teman-teman, artikel di blog ya, itu dibayar 10 dolar sampai 40 dolar per jamnya. Ini kebalik nih. Wes gini aja, artikel 10.000 lebih jobnya. Rewriting, food, resep, artikel. Untuk menulis resep, artikel dalam bentuk resep ya, resep dalam artikel gitulah, kebalik-balik nggak masalah juga sih. Intinya menulis ulang, rewriting, food, resep, artikel yang berisi tentang ya resep makanan ini, dan dibayar
Ini entry level. Oh, ini nggak di apa, untuk rate-nya nggak dicantumin. Jadi di sini untuk entry level. Entry level itu untuk pemula teman-teman, 2 jam yang lalu. Jadi untuk menulis artikel ini ya kita bisa bidding bebas lah berapa-berapanya. Kemudian kita coba ke iOS programming. Ada 306. Ini terlalu spesifik ya, iOS gini aja. Nah, untuk iOS sendiri, wah ini lumayan juga teman-teman. Di sini kliennya juga udah membayar lebih dari 500.000 US dollar. Dan untuk biaya per jam 8-12, lumayan ya, sedang. Nah, ini projectnya banyak sekali. Ini yang lumayan gede untuk expert ASP.NET ini. Untuk mobile user experience, pengembangan ya. 30-60 dolar per jam. Ini untuk kategori per jamnya. Ada 2 job di Upwork ini. Ada yang borongan. Yang borongan itu jenisnya Fixed Price. Sebentar, saya cari dulu yang Fixed Price. Ini horli-horli aja nih. Nah, yang kayak gini Fixed Price teman-teman. Fixed Price expert butuhnya yang sudah ahli. Budgetnya 1.500 US dollar. Untuk apa namanya, mengembangkan Apple Enterprise. Ini bisa dilihat. Kalau untuk lebih detail kita ya masuk ke ini ya, ke briefnya. Ini sekedar tampilan postingan projectnya. Nah kayak gini, Fixed Price export, maksudnya yang sudah ahli dengan anggaran atau bayaran 1.000 dolar. Kita coba cari Android. Ada 7.500. Android ini sudah umum lah, di Indonesia juga udah banyak apa namanya yang bisa skill mengembangkan Android app ya. Bayarannya lumayan juga, 15-20 per jamnya. Ini ada 500 dolar untuk Fixed Price, 24-40 US dollar per jamnya untuk mengembangkan aplikasi mobile ya. Itu segitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini bahkan 2.000 dolar teman-teman untuk website dan app development atau pengembangan aplikasi dan website. Kita coba ke translator, translation. Ada 7.000 juga jobnya untuk service bahasa lah, dalam arti mentranslate bahasa dari bahasa gitu. Itu jobnya ada 7.383 dengan bayaran ini bisa dilihat per jamnya 10-23 US dollar. Ada yang 16-28 US dollar per jamnya. Yang Fixed Price juga ada 300 dolar. Ya variatif sih. Nah ini lumayan ini. Grace Local Translation. Fixed Price untuk pemula 6.000 dolar 15 menit yang lalu. Jadi tinggal pilih-pilih aja. Dan sekarang kita, sebentar saya nggak di translator bahasa nih. Saya coba di bagian logo desain aja. Langsung line work aja lah. Saya scroll ke bawah. Nah ini lumayan teman-teman. Design a quick logo. Jadi mendesain logo dengan cepat. Anggarannya 150 US dollar, ini bisa dilihat ya, 14 jam yang lalu. Saya masuk ke sini aja. Nah, di sini kita bisa submit a proposal. Tunggu sebentar. Untuk masalah proses gini sih tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Nah, di sini kita bisa setup untuk price-nya. Misal 100 aja, karena anggarannya 150, di sini saya nego di 100. Kemudian untuk durasinya, kita kalau bisa ngasih yang cepat ya, less than 1 month. Nah, di cover letter ini, kita bisa tuliskan proposal seperti ini. Ini sekedar contoh, my name is Sandoko, bla 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 bla. Kayak gini, kalau pengen lihat atau menirukan cover letter ini dengan tulisan yang sama juga nggak apa-apa sih. Karena ini saya buat untuk sampel aja. Kayak gini teman-teman bisa dilihat atau bisa di pause video ini dan dibaca kemudian diketikkan ulang atau dimodif lah. Setelah itu, nah di sini biasanya saya jurus saya ya mengupload portfolio sesuai dengan brief dari kliennya. Briefnya ini kan mendesain logo dengan cepat dan ini adalah briefnya. Dan di bagian ini sangat penting teman-teman, kita harus mengupload portfolio kita juga untuk mendoping atau mengup kualitas dari proposal kita.
Dan di sini mungkin ada persamaan dengan kerja offline ya. Biasanya kalau kita ngelamar kerja di pabrik harus kirim proposal atau kerjasama lah. Itu kirim lamaran kayak gitu ya. Itu mirip-mirip lah dengan mengirim proposal di Upwork ini ke klien atau ke perusahaan yang ingin kita kerjasama dengan perusahaan tersebut. Tapi kalau di offline, mungkin kalau kita udah kerja di suatu kantor, ya sudah kita kerja di situ aja. Tapi kalau di Upwork, 10, 100, bahkan 1000 klien pun kita bisa handle gitu ya, dengan mekanisme agency yang yang bisa kita buat di Upwork ini. Ada opsionalnya, tapi di sini nggak saya bahas masalah agency, tapi saya tunjukin untuk step by step untuk mendapatkan job di Upwork ini ya. Setelah kita melampirkan portfolio di bagian upload project file, kita scroll ke bawah, nanti akan muncul Boss Your Proposal option di bagian sini. Bisa dilihat teman-teman. Jadi Boss Your Proposal ini untuk meng-up atau membuat proposal kita tampak menonjol ketimbang freelance lainnya, sehingga potensi untuk di-hire oleh perusahaan yang kita kirim proposal untuk bekerja sama itu lebih besar teman-teman. Jadi di sini langsung aja pilih send untuk proposalnya ya, di bagian sini bisa dilihat. Jadi langsung ditekan aja teman-teman dan tunggu sebentar. Nah, di sini akan ada opsional ya, karena ini fixed price, kita akan disodorkan 3 pilihan dan kita pilih centang di bagian sini. Setelah membaca opsi pertama, kedua, dan ketiga dan setuju, ya di sini kita pilih yes, I understand. Kemudian pilih continue to submit dan tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat, do you want to boss this proposal? Dikasih pertanyaan ya. Jadi langsung aja ditekan yes, send for 5 connects. Dan tunggu sebentar. Ini masih proses teman-teman. Kalau sudah nanti ada keterangannya kok. Nah, kayak gini. Keterangannya your proposal will submit. Jadi sudah terkirim proposal kita. Dan di era digital ini, mungkin kalau offline ya, kita mengirim proposal ke suatu perusahaan untuk bekerja sama, atau kita melamar kerja di suatu perusahaan untuk kerja di dalamnya, kita hanya bisa bekerja dengan perusahaan tersebut. Tapi di Upwork ini, kita bisa mengirim, misal ya, dalam 1 tahun, sebulannya kita ngirim 100 proposal. Jadi ya 100 dikali 12 bulan, 1.200. 1.200 proposal, kalau kita dapat 100 kontrak aja teman-teman, kita bekerja sama dengan 100 perusahaan. Jika satu perusahaannya kita dibayar misal $500 dalam sebulan, itu angkanya sudah wow banget lah. Nah, dengan cara ini, mekanisme model kayak gini, saya kirim proposal ke perusahaan-perusahaan yang ada di Upwork. Tadi di awal video juga sudah saya tunjukin, ada 122 kontrak job yang sudah saya dapatkan. Jadi angkanya itu bisa fantastis ya. Mengingat kita di Indonesia, yang dimana $1 itu sekarang udah 14.000 lebih, maka kalau dirupiahkan itu gede banget teman-teman. Yang 30.000 US dollar di awal saya tunjukin di opening video ini, itu ya kalau dirupiahkan kira-kira 400 juta lebih teman-teman. Jadi potensinya itu besar banget, dan kita mengirim proposal di Upwork ini nggak perlu ngirim ijazah, nggak perlu ngirim sesuatu yang berbentuk harus pendidikan tinggi, nggak harus gitu. Cuma nulis kayak tadi, terus dikasih portfolio juga, sehingga setelah dikirim dari misal 100 proposal kita dapat 10 aja kontrak, maka itu udah gede banget income atau hasil yang bisa kita dapatkan. Jadi kerja online itu benar-benar fleksibel, bisa dikerjakan di rumah, di cafe, atau di rumah temen, atau sambil nongkrong sama temen. Misal kita lagi ngumpul-ngumpul sama temen lama, misalnya kayak reuni gitu, kita kerja di depan teman-teman, terus ngajak teman-teman tadi biar ngerjain job kita. Misal kita bagi hasil, itu kan enak ya, kita bisa menyalurkan hasil kerja kita yang ada di Upwork ini ke teman-teman kita, bagi hasil gitu, meskipun nggak 100% kita terima, misal 50/50 bagi hasilnya, setidaknya kita bisa memberikan kerjaan ke teman kita tersebut. Tapi dengan satu catatan ya, apabila kita memperkerjakan orang, karena di Upwork ini sangat menjaga kredibilitas untuk kualitas, jadi ambil teman-teman yang jago-jago di bidangnya aja, nanti kita kasih kerjaan sehingga bisa
dijadikan sampingan oleh mereka. Mungkin di video ini segini dulu teman-teman. Maaf apabila banyak kekurangan karena tidak ada plot untuk struktur bikin video ini, semuanya spontan saya rekam. Jadi maaf apabila banyak kekurangan, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini apabila teman-teman suka dengan video saya ini, dan lihat juga video saya yang lain di channel Handako PS karena sudah ada banyak banget video tutorial, motivasi, serta berbagi pengalaman dan ilmu yang saya punya di video-video saya yang lain, sehingga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video saya tersebut. Ya, kalau ada manfaat diambil aja, misal ada jeleknya dibuang aja ya. Jadi ngambil yang positif aja lah. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.